Selamat pagi saudara, kita bertemu kembali di Devotion from Home di hari Jumat ini. Saya berharap saudara diberkati dalam setiap renungan yang dibagikan oleh pastor dan kampus misionari dari Every Nation Jakarta. Doa saya bagi saudara tetap saudara dalam kondisi yang sehat, dalam perlindungan Tuhan, sukacita damai sejahtera Tuhan selalu beserta saudara. Hari ini mari kita baca Filipi 4 ayat yang 19 saudara. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Boleh kita katakan bersama-sama dengan iman saudara, kita deklarasikan ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini begitu menguatkan saya dan begitu dekat di hati saya, karena selama 6 tahun ayat ini mengajarkan kepada saya untuk mengandalkan Tuhan di dalam memenuhi segala kebutuhan keperluan saya. Ayat ini sebenarnya berbicara pada saya pertama kali di tahun 2013, sekitar bulan November. Waktu itu saya baru saja mengundurkan diri di perusahaan tempat saya bekerja pada saat itu. Namun karena bos saya meminta saya untuk tetap bekerja 2 bulan sebelum saya mengundurkan diri, jadi saya tetap menjalani 2 bulan bekerja di tempat saya yang lama sebelum saya pindah bekerja di Every Nation Jakarta. Di dalam pembicaraan saya dengan bos saya bertanya kepada saya, kamu yakin gereja bisa membiayai kebutuhan hidup kamu? Dan saat itu saya hanya tersenyum, karena saya tahu gaji yang saya terima dari gereja jauh di bawah gaji yang saya terima dari perusahaan tempat saya bekerja pada saat itu. Karena saya juga sudah mengambil keputusan bahwa saya bekerja di gereja bukan untuk menerima berkat, tapi untuk menjadi berkat saudara. Oleh karena itu kami tahu, saya dan istri saya sepakat untuk menentukan satu nilai yang kami percaya affordable buat gereja, bisa dicukupi oleh gereja, tapi juga tidak membebani gereja. Jadi jumlah itulah yang kami sepakati pada saat itu untuk kami terima ketika kami bekerja di gereja. Dan saudara, ketika saya masih harus bekerja di tempat kerja saya yang lama selama 2 bulan itu, saya mulai berpikir saudara, benar juga nih, nanti kalau kerja yang baru nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu, wah ini bakal hilang, ini bakal nggak ada. Saya mulai takut saudara. Tapi kemudian firman ini berbicara kepada saya. Allah mengingatkan saya tentang firman ini. Dan firman ini berbicara bahwa Allah yang akan memenuhi segala keperluan saya. Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa, hey John, bukan gajimu, bukan tempat di mana kamu bekerja, bukan bosmu yang akan memenuhi segala keperluanmu. Tapi Allahmu yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi semuanya itu. Dan ini yang membangkitkan iman saya pada saat itu. Benar juga bahwa Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku. Dan itu membangun iman saya untuk menghadapi kehidupan saya masuk bekerja di Every Nation Jakarta. Bukan berarti kehidupan di dalam Every Nation Jakarta dengan gaji yang jauh di bawah itu mudah untuk dilalui saudara. Tidak. Itu tetap membutuhkan perjuangan. Kami harus meninggalkan beberapa hal yang dulu pernah kami lakukan. Ada begitu banyak keinginan-keinginan kami yang nggak bisa kami lakukan. Tapi kami ingat juga bahwa firman ini mengatakan Tuhan memenuhi segala keperluan, bukan segala keinginan kita, saudara. Itu aja yang menjadi jaminan saya menjalani hari-hari ke depan. Dan Tuhan selalu memenuhi kebutuhan saya, saudara. Sampai 6 tahun saya bekerja di Every Nation, Tuhan tidak pernah gagal memenuhi kebutuhan saya. Selalu dia memenuhi. Yang besar, yang kecil, caranya juga macam-macam saudara. Dari utara, selatan, barat, timur, dari mana-mana dia bisa mengirimkan bantuannya saudara. Karena janjinya mengatakan bahwa dia yang bertanggung jawab. Dan kalau dia mengatakan dia bertanggung jawab, dia akan bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan kita. Hari ini saudara, mungkin saudara juga mengalami masa-masa sulit secara finansial. Hari ini saya hendak berbicara kepada saudara bahwa bukan tempat di mana kita bekerja, bukan gaji kita, bukan bos kita yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan kita. Tapi Allah lah yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan kita. Dan saya percaya itu bisa menguatkan kita menghadapi hari-hari ke depan kita, menghilangkan kekhawatiran kita. Saudara, banyak kekhawatiran saya yang hilang ketika saya terus memperkatakan kata-kata ini. Ketika saya mulai bertanya-tanya, ini gimana caranya ya Tuhan? Saya perkatakan, Allahku yang akan memenuhi segala keperluan saya. Allahku yang akan memenuhi segala keperluan. Dan itu menenangkan saya, saudara. Begitu juga dengan saudara. Bila saudara khawatir tentang sesuatu,
tentang kebutuhan saudara, katakan bahwa Allahku yang akan memenuhi segala keperluanku. Tuhan, janjimu yang mengatakan ini. Firman-Mu yang mengatakan ini, Tuhan. Oleh karena itu aku mau percaya. Itu yang saya lakukan, saudara. Dan itu membawa damai sejahtera bagi saya. Dan itu juga menjadi kenyataan bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan saya. Kadang-kadang kita berpikir mungkin pinjam dari ini, pinjam dari itu. Tapi kembali saya ingat akan firman ini. Tuhan bukan bank yang akan memenuhi segala keperluan saya. Saudara, saya katakan kepada saudara, firman ini mengatakan bahwa dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan batasi Tuhan. Tuhan mampu memenuhi keperluan kita, seberapapun besar nilainya. Yang saya mau bagikan kepada saudara, saya pernah berpikir tentang memiliki sebuah mobil. Karena pada saat itu, Tuhan menggerakkan saya untuk menjual mobil saya untuk membiayai kebutuhan saya waktu itu sekolah. Walaupun kebutuhan saya di sekolah pun dibantu oleh banyak orang, tapi saya tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan lain ketika saya sekolah yang harus dipenuhi. Dan juga untuk membiayai keluarga saya selama di sini. Oleh karena itu saya jual mobil saya. Dan saya berpikir, Tuhan, saya nggak tahu gimana saya bisa beli mobil lagi kalau saya jual mobil ini. Saya jual mobil itu, saudara. Dan beberapa bulan setelah saya selesai, saya nggak punya mobil. Saya kemana-mana naik busway, naik mikrolet, saudara, naik taksi online. Puji Tuhan untuk itu semuanya. Dan saya nggak pernah terpikir. Saya sempat kepikiran gimana caranya ya. Supaya saya bisa cicil mungkin. Saya bisa gimana caranya untuk bisa memiliki mobil yang baru. Dan saudara, Tuhan sekali lagi yang memenuhi segala keperluan saya. Dia tahu bahwa saya perlu mobil. Dan dia menyediakan itu, saudara. Satu malam sebelum saya ditahbiskan sebagai pendeta, ada orang menelpon saya dan mengatakan bahwa saya punya mobil ekstra di rumah saya. Dan saya ingin meminjamkan mobil ini untuk saudara, untuk Pak John. Saya kaget, saya nangis, saudara. Karena nggak pernah masuk dalam pikiran saya bahwa Tuhan akan menyediakan mobil bagi saya melalui orang lain yang tidak pernah saya duga juga. Dan sampai hari ini mobil ini masih saya pakai, masih dipinjamkan kepada saya. Dan saya puji Tuhan untuk itu. Tapi yang amazing ya saudara, mobil yang dipinjamkan ini ketika saya lihat di lapangan parkir, mobil yang saya terima ini, mereknya, modelnya, tahunnya, sama persis dengan mobil yang saya jual. Karena Tuhan tahu saya sayang banget dengan merek tersebut, model tersebut yang saya jual. Dan Tuhan memberikan kepada saya, meminjamkan kepada saya mobil yang sama, tahun yang sama, merek yang sama, hanya beda warna aja saudara, kepada saya. Sedemikian detailnya dia mengenal saudara, sedemikian detailnya dia tahu keperluan saudara, dan dia akan menyediakannya sesuai dengan keperluan saudara dan saya. Itulah Allah kita. Jangan batasi Tuhan, jangan kita berpikir bagaimana caranya Tuhan. Sanggup nggak ya Tuhan? Saudara menghina Tuhan kalau saudara tanya Tuhan sanggup nggak. Dia begitu kaya, dia begitu besar. Langit dan bumi adalah miliknya. Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa dia berikan bagi saudara. Oleh karena itu jangan kita bertanya bagaimana Tuhan menyediakannya. Karena itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab Tuhan bagaimana dia menyediakannya. Tanggung jawab kita adalah untuk kita percaya kepada dia. Amin saudara. Firman mengatakan jangan kamu khawatir akan yang kamu makan, minum, dan pakai. Itu seperti orang-orang yang gak kenal Tuhan. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita tahu bahwa Bapa kita yang di sorga tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kita. Berapa rambut yang ada di kepala kita dia tahu. Artinya dia tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan. Kalau dia tahu, dia juga yang akan tahu bagaimana cara menyediakannya bagi kita. Dia tidak pernah kehabisan akal, dia tidak pernah kehabisan resource untuk bagaimana menolong kita. Amin saudara. Oleh karena itu, kalau hari ini saudara khawatir tentang penyediaan, tentang hidup saudara, mungkin ini saatnya saudara mulai berani percaya kepada Tuhan. Dan meminta maaf kepada Tuhan. Tuhan maaf kalau selama ini aku bergantung kepada gajiku, bisnisku, karirku. Yang mana karir, bisnis, bos, tempatku bekerja tidak bisa diandalkan. Tapi izinkan aku hari ini untuk mau percaya kepada Engkau. Karena firman yang mengatakan bahwa Allahku yang akan bertanggung jawab memenuhi segala keperluanku. Biarlah Tuhan hari ini kalau aku belum mengenal Engkau, belum percaya kepada Engkau.
Hari ini aku buka hatiku untuk percaya kepada Engkau. Dan Kau akan menghilangkan rasa khawatirku, rasa takutku. Dan Kau membangkitkan imanku bahwa Engkaulah yang akan menyediakan pengampunan atas segala dosaku, menyediakan segala keperluanku untuk hidupku Tuhan. Kau yang menyediakan segala yang kubutuhkan untuk masa depanku. Biarlah Tuhan, setiap jiwa, setiap pribadi yang menerima ini, mereka akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong mereka pada waktunya. Dan mereka bisa bersaksi bahwa sungguh-sungguh Allah setia memenuhi segala keperluan menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Thank you Father God for this word this morning. Ku memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ku berdoa mengucap syukur. Amin. Semoga saudara dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a nice weekend.